kita sayang uang 50.000, 60.000 bayar dokter. Kalau mati itu malah semodal-modalnya habis. Lebih bagus daripada yang tanah biasa. Tapi tetap ada kendalanya lagi. Itu kalau kita telat bersihi, kekuatan tubuhnya kurang. Terutama untuk yang anak-anak atau induk habis melahirkan, itu malah jadi kurus. Kenapa saya harus mencoba-coba sesuatu yang udah merugikan saya berkali-kali. Jadi kalau saya lebih ke safety-nya aja sih Mas. Kalau masalah hasil, kalau saya mau lebih ya saya harus bekerja lebih aja. Kalau diganjel di hati pasti ada. Pasti ada kenapa kalau saya dapat sekian, tapi saya kembalikan lagi. Kalau nggak ada mereka-mereka ini, saya juga nggak mungkin bisa berkembang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario, pengurus dari Bhinneka Farm Urut Sewu, Ampel, Boyolali. Sebelum saya di peternakan, saya bekerja di Bali itu sebagai sales untuk mechanical electrical, jadi pemasangan pompa, pemasangan jaringan di hotel, di instansi pemerintahan. Kemudian setelah corona, karena wisatawannya sedikit, tidak jalan. Ya, untuk pertama kali kita cuma sekedar survei aja sih, surveinya tapi survei kecil ya, dalam arti saya ke pasar hewan. Saya cuma pengen tahu ini harganya berapa sih. Ya, ada berkunjung ke beberapa peternak-peternak, tapi mungkin peternak skala kecil. Saya cuma pengen tahu mereka itu menjualnya bagaimana. Mereka ngomong ini laku terus, ada yang ngambil, ada yang gitu, makanya kita putuskan membuat kandang. Meskipun awalnya itu kita ngomong ilmunya belum ada. Kalau untuk lahan, awal mula itu kita sewa tempat. Kebetulan di sini kita dibantu dengan kelurahan. Jadi waktu kita pembangunan kandang, kita ini lapor ke pihak kelurahan. Kemudian saya malah difasilitasi, itu dibuatin seperti pertemuan. Ya intinya saya membuat kandang, kemudian saya dikasih link sewa-sewaan. Kita menyewa itu awal mula sekitar 2,5 hektar. Kita sewa untuk ditanam pakcong. Kalau untuk kandang, terus terang ini sebelum kita beternak domba ini, kita memang persiapkan tanah itu beli dulu. Jadi awal mula ini dari pembangunan itu saya bulan Juni 2021. Kandang belum jadi sempurna itu kita udah memasukkan ternak itu Januari 2022. Kita datengin dari daerah Prambanan atau sekitar Jogja, Klaten itu kita datengin 100 ekor. Kita datengin 100 ekor itu induan-induan, ada yang induan bawa anak. Karena minim ilmu itu saya 100 ekor itu total kematian di bulan pertama saja itu 38 ekor. Dari situ sih sempat down lah, sempat ternyata kok pelihara domba nggak segampang kemarin saya survei. Yang salah di saya itu faktor pakan. Mungkin kalau saya survei itu kan pakannya hijauan segar. Dan saya waktu itu karena udah terlanjur sewa lahan banyak, kita itu membuat silase. Jadi rumput-rumput itu, pakcong itu kita chopper, kita masukin ke dalam tong-tong. Kita membuat silase tapi ilmunya nggak ada. Akhirnya ketika kita masukin ternak, kita pakan itu cuma buka tong. Dan saya bisa katakan silase yang saya buat pertama kali itu gagal total. Tapi karena terlanjur kita udah menyiapin hampir 100 tong waktu itu, ya mau nggak mau kita kasihkan makan. Padahal bau itu kalau kita buka itu baunya nggak hilang. 1 hari 2 hari itu kita udah mandi cuci tangan itu baunya nggak hilang. 38 itu kebanyakan kematiannya itu karena kurus. Banyak masalah penyakit. Kita sempat manggil dari tenaga kesehatan di Ampel sini mengatakan wah ini pakannya salah Pak. Ini kena pneumonia atau radang paru dan kita berusaha untuk belajar lagi masalah pakan. Dan kita berpatokan waktu dulu mau jumlah 1, 10, 100 atau berapapun itu pakannya sama. Cuma rumput, hijauan sudah cukup. Ternyata sampai ke sini kita merasakan ternyata pelihara
10 ekor, 50 ekor, 100 ekor, caranya berbeda-beda. Plus minusnya itu saya buat kandang, Mas. Jadi saya buat kandang itu udah terlanjur beton. Tapi saya juga bersyukur juga. Kalau kandang saya ini tidak saya buat permanen, mungkin saya saat itu juga udah menyerah. Saya kuat-kuatkan diri, meskipun sebenarnya udah males waktu itu. Ayo, pasti bisa. Orang lain aja bisa, masa kita nggak bisa. Jadi untuk pola pakan sebenarnya kita itu berubah-ubah, Pak. Setelah survei ke sini, kok pakainya fermentasi, pakan ke sini hijauan, pakan ke sini nanti pakainya ada yang silase, ada yang pakannya beli. Terus terang kita coba semua. Jadi di bulan Maret itu domba kita itu tinggal sekitar 60-an. Langsung saya beli lagi karena merasa kandang ini udah terlanjur buat kandang kosong. Saya itu beli ya bertahap sampai total isi itu sekitar 250 ekor. Tapi ya ini saya udah berbekal pengalaman dari ilmu-ilmu pelatihan, ilmu-ilmu peternak lain. Akhirnya kita ketemu itu cuma pakai konsentrat di pagi hari dan sisanya full pakai rumput. Secara kos beternak itu nggak terlalu tinggi. Kemudian untuk tingkat kesehatan hewan ternyata kok wah ada perubahan. Yang tadinya mati 32 ekor di awal, domba-dombanya itu kok mulai bisa gemuk. Nah dari situ kita semakin percaya diri. Ternyata bisa, meskipun saya belum ketemu pasarnya, belum pernah menjual. Sama sekali belum pernah menjual, tapi udah yakin dulu, wah ini pakannya udah ketemu. Jadi ada harapan. Kalau kita pagi jam 7 itu sekarang konsentrat. Kita konsentrat itu dari berbagai bahan pakan yang kita campur sendiri, kita mix sendiri. Nanti jam 9 pagi rumput pakcong. Nanti kita jam 3 sore, jam 4 sore itu rumput pakcong lagi. Sekarang di Bhinneka Farm ini yang kita kelola populasi sekitar 1.400 sampai 1.800. Jadi kalau kita penuh itu bisa 1.800. Tapi saat ini plus minusnya di sekitar 1.400 ekor. Ya dalam waktu setahun, tapi ya ini untuk teman-teman saya ini menyampaikan 1.400 tapi kita itu mayoritas beli. Ini untuk sharing aja. Jangan cuma lihat wah ini banyak. Dari anak-anaknya jadi banyak enggak. Kita memang sekarang kita kembangkan, kita dapat untung, itu kita beli. Keuntungan kita ini selama 1 tahun kita investasikan lagi, Pak. Jadi kita yang penting bisa bayar pegawai, keuntungan itu kita masukkan lagi ke domba. Biar nggak salah paham, ini kok tiba-tiba 1 tahun 1.400, kita memang fokus untuk menyiapkan domba ini, target kita memang di tahun 2023 ini 2.000 ekor. Dan kita sekarang ke segmen potong itu banyak. Jadi kita memang menyiapkan terutama ada fattening. Kalau dulu kita cuma breeding, kapasitas kandang kita perluas, kebetulan kita dapat pasar yang lumayan untuk segmen potong. Kita masih banyak di breeding, Pak. Jadi kalau untuk fattening kita pesanan banyak, tapi kita ada keterbatasan modal dan kandang. Untuk fattening kita bermitra dengan kelompok-kelompok ternak. Kita ada bermitra dengan badan usaha milik masjid di Temanggung, itu Almanar, ada dengan pondok pesantren di Sragen, ada dengan pondok yatim, anak yatim di daerah Kabupaten Semarang. Jadi kalau untuk fattening kita ini nggak bisa sendiri, kita masih dan harapannya terus bekerja sama dengan kelompok-kelompok ternak, juga ada dari pribadi-pribadi untuk memenuhi kebutuhan daging lokal. Jadi kalau kerjasama Bhinneka Farm dengan kita sebut mitra, kita mempersiapkan bakalan. Bakalan itu kita siapkan, udah di treatment, sudah di obat cacing, udah pemberian vitamin, terus untuk pakan nanti kita siapkan. Tapi kita bentuknya swadaya. Swadaya itu semuanya cash-cashan. Mitra bayar ke saya, pakan beli uang tunai. Nanti pembayaran diambil, saya membayarnya juga tunai. Bentuk kemitraannya lebih ke segmen penggemukan. Jadi mengejar pertumbuhan berat badan domba sampai nanti akhirnya diambil oleh jagal. Segmen daging Desember itu memang tinggi. Nanti mendekati bulan puasa turun. Jadi untuk yang di Jogja mulai menurun, saya mulai survei ke Tegal. Baru-baru ini kita dapat pesanan yang sangat banyak dari Tegal. Kita awalnya motongin daging. Jadi untuk yang di Jogja ini dulu kita itu ya istilahnya dikorbankan 1 ekor yang gemuk. Kita potongkan, kita tunjukin ini hasilnya kita sekian, karkasnya sekian, kualitas dagingnya seperti ini. Meskipun tidak diminta sampel, kita tetap berusaha itu menunjukkan ini loh. Domba dari kita penggemukan dari Bhinneka Farm dan mitra hasilnya seperti ini, dagingnya warnanya seperti ini, kadar lemaknya seperti ini. Jadi kita biar jangka panjangnya itu dapat.
Untuk di Jogja itu dagingnya yang diminta yang tidak berlemak. Tapi yang di Pasar Tegal mintanya yang berlemak. Jadi kita ada pemilihan bibit, mulai dari pemilihan bibit kita udah bedakan. Ini mana yang nanti masuknya ke Jogja, mana yang masuknya ke Tegal. Kemudian dari situ kita juga dari segi pakan. Oh ternyata dari segi pakan supaya nggak berlemak kita pakainya banyak seratnya, rumput-rumputan, kangkung kering. Kita kombinasikan dengan konsentrat. Dan kita untuk segmen daging ini yang di Jogja kita udah berhasil, kita bisa mengembukan tapi dengan kadar lemak yang sangat sedikit. Kemudian untuk yang Pasar Tegal itu ternyata yang diminta lemak. Makanya kita pakai jenis kebanyakan saat ini ekor gemuk. Dan untuk daging kita yang dijual itu masih umur di bawah 1 tahun. Jadi untuk kerjasama kita itu yang penting belum poel, kalau orang Jawa ngomong, belum 1 tahun. Dagingnya warnanya merah, keset. Tidak yang model daging itu berair atau warnanya pucat atau bahkan ada yang keungu-unguan, kita itu pasti ditolak. Kalau kita yang penting itu ngurusinya HPP-nya gimana caranya rendah. Ya salah satunya pakan, kemudian kita efektivitas jantan. Jadi mungkin kalau di tempat lain koloninya 1 jantan 20 betina, kalau kita 1 jantan sebanyak-banyaknya. 1 koloni itu bisa 40-50 ekor. Tapi ini perlu dipahami dulu ya, enggak. Wah ini berarti harus 1:40-50. Karena kita di sini punya alat USG. Di Bhinneka Farm ini ada alat USG-nya. Jadi kita itu koloni 42 hari, dari 40 atau 50 itu nanti kita USG satu-satu. Itu yang nggak hamil nanti digeser bersama pejantannya. Jadi pejantan itu pindah ke koloni sebelahnya, tapi yang nggak hamil kita pindah juga. Pengalaman kita di sini, ya karena yang kita kejar itu anak-anaknya, pejantan itu istilahnya saya sebut rusak. Tadinya besar-besar karena dipaksa kawin dengan yang massal. Domba jantan itu semakin kurus. Ternyata saya buktiin itu anak-anaknya tetap dapat genetik yang bagus. Jadi kalau kita di sini pejantannya itu ada yang Dorper full blood, ada yang cross Texel, ada yang F1. Jadi kalau kita patokan jantan itu bobotnya di atas 60 kilo. Di atas 60 kilo kita kawin dengan domba-domba lokal. Itu setelah kawin paling jadinya cuma 50-an. Makanya pejantan kita ini usianya 1 tahun ke atas, 1,5 tahun ke atas. Jadi mungkin untuk teman-teman jangan ditelan mentah-mentah lah. Wah ini enak bisa 1 jantan 50 betina, ya kita ada konsekuensinya. Kalau jantan karena kita ini mikirnya lebih ke segi efektivitas uang. Jadi kalau jantan itu kita belinya yang bagus Pak. Jadi kita beli bagus itu dalam arti dari segi uang mahal. Karena kita asumsi kita beli 10 juta misalnya. 10 juta dengan kita ngomong berat yang bagus, postur yang bagus, itu 10 juta dalam 1 tahun itu uangnya udah pasti kembali. Karena kita mengawinkan itu plus minus di 200 sampai 300 ekor per tahun betinanya. Jadi kalau kita 10 juta itu dibagi 200 itu cuma ketemu sekali kawin cuma 50.000 atau bahkan bisa lebih jauh turun. Betina kita mayoritas pakainya lokal biasa. Itu untuk anak-anaknya kita beda 1 kilo pun itu kita udah untung. Apalagi kita anak-anak kan dari 200-300 ekor itu biasa growth-nya itu bisa 1,5 kali lipat. Jadi anak-anak dari 300 betina bunting itu lahirnya nggak cuma 300 ekor anak-anak. Jadi bisa 400, 450. Untung 1 kilo dari anak-anaknya daripada kita pakai domba jantan biasa, jauh lebih untung dan lebih efektif. Kalau di sini kita punya pejantan Dorper 6 ekor, kita punya cross Texel 2 ekor yang dipakai pejantan, kita punya F1 itu sekitar 4 ekor, dan kita punya pejantan Garut 1 ekor. Jadi di sini kita pejantannya banyak juga, karena di sini kita juga terutama untuk mitra breeding, kita melayani itu untuk hamilan. Jadi kita setor ke masyarakat, ke mitra-mitra itu kondisi bunting, nanti beranak khusus untuk kelompok ternak itu di tempat saya tidak pelihara jantan. Jadi nanti dikembalikan, dikawinkan lagi di Bhinneka Farm. Ada, kita ada mitra breeding kebanyakan di kelompok-kelompok ternak. Karena kalau untuk breeding sebenarnya yang paling efektif itu di kelompok-kelompok ternak di masyarakat. Karena yang pertama breeding itu untungnya mepet. Kalau untuk farm, untuk bayar pegawai, untuk pakai konsentrat, itu jatuhnya lumayan mahal. Jadi kalau untuk di kelompok ternak, mayoritas kelompok ternak kita di Urut Sewu sini mempunyai pekerjaan masing-masing. Rata-rata petani atau di kebun lah. Di breeding ini lebih ke tabungan. Mereka ini ke sawah, ke kebun. Kalau kita ngomong kasar itu tenaganya nggak dihitung, rumputnya nggak dihitung. Jadi cost-nya itu bisa dianggap nol.
keefektifannya lebih efektif di kelompok-kelompok ternak. Karena kalau di farm ini kita harus bayar pegawai, kita pakai konsentrat, itu nanti jatuhnya HPP-nya lebih tinggi di farm daripada kelompok ternak. Kita ngukurnya sebenarnya ke harga jual dulu ya. Jadi kalau kita harga jual, misalnya kita di sini jual tidak mungkin di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, anakan tidak mungkin. Jadi kalau kita standarnya sini lokal kiloan, saat ini 57.000 per kilo. Kalau anakan lepas sapi itu biasa kalau kita udah cross itu rata-rata 12 kilo minimal. 12 kilo dikali 57.000, kita anggap 60.000 biar gampang ngitungnya. Itu jadi 720.000 lepas sapi usia 3 bulan. Kenapa kalau kita nggak jual? Karena 720.000 dibagi 8 bulan, itu ketemunya costnya 90.000. Dan kita sempat ngitung-ngitung pakan, karena kita rumput sini juga sudah mulai beli dari masyarakat, itu 500 per kilo. Kita breakdown, rumput itu 2 kilo sampai 3 kilo, kita anggap 3 kilo, itu udah 1.500. Sentratnya 3 on, Rp1.000, 2.500. Kita pegawai semaksimal mungkin itu di 1.000 per ekor per hari. Jadi kita 3.500 per hari. Jadi 3.500 kali 30 hari itu 100.000. 100.000 dikali 8 bulan 800.000. Padahal tadi kita asumsi satu anak betina itu kita jualnya cuma 720.000. Jadi kita mah rugi 80.000. Rugi 80.000. Kena asumsi terjeleknya ya. Kita nggak ngomong anak 2 jantan, anak 3, anak 4, kita nggak ngomong itu. Kita ngomong terjeleknya itu anak 1 betina. Jadi kenapa kalau kita nggak jual umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Karena itu costnya HPP terhadap harga jual itu belum masuk. Biasanya banyak orang 1 bulan, Pak, ini boleh nggak dibeli 200.000, saya doti sendiri. Hamilnya aja 5 bulan, kali 100.000 udah 500.000. Mau dibeli orang 200.000. Jatuhnya kita rugi. Makanya untuk teman-teman ini perlu dihitung seperti itu. Bukan berarti ini kecil murah, ini belum masuk. Jadi kita anggap masuk itu di usia 5 bulan. Usia 5 bulan dengan kita lokal di-crosskan itu, kita ngomong jeleknya 18 sampai 20 kilo. Kalau 20 kilo itu ketemunya 1,2 juta. Untuk betina 1 ekor ya. Karena kalau anak 1 itu biasanya lebih besar daripada anak 2. Meskipun kalau dijumlah lebih banyak anak 2 secara jumlah kilo. Jadi kalau kita 20 kilo itu kali 57.000, 1.140.000. Padahal kita peliharanya 10 bulan. 10 bulan dikali 100.000, 1 juta. Kita masih ada margin 140.000 selama 10 bulan. Ini yang perlu diingat, 10 bulan. Dari mulai bunting sampai beranak, ditambah usia anak 5 bulan dengan asumsi 20 kilo. Jadi itu kita cuma untung 140.000 dibagi 10 bulan. Ketemunya 4 bulan kita untungnya 14.000. Kalau anaknya jantan berarti itu ketemunya lebih banyak karena kita omong gampangnya 70.000 per kilo. Itu jadinya 1,4. Jadi kita untungnya 400.000 selama 10 bulan. Tapi kalau anak 2, anak 3 ya teman-teman bisa ngitung sendiri, itu untungnya lebih. Makanya di sini ini kita ada pemilihan, Pak. Kita mayoritas mengawinkan dari darah. Darah lokal, anaknya 1, anaknya 2. Mana yang anak 2 kita tandai. Itu kita masukin ke segmen breeding. Untuk yang anak 2, anak 1, nanti kita nunggu lagi. Sekali melahirkan lagi dia 1, berarti kita asumsikan ini afkir. Ini kita masukin ke segmen potong, meskipun harganya lebih rendah karena usia udah 1 tahun lebih. Itu kita potong. Jadi kalau breeding ini outputnya kita ada yang segmennya hobi, kita ngomong mungkin perbaikan genetik lah. Perbaikan genetik, Dorper, Texel, itu kita anaknya nggak dipotong. Tapi mungkin kalau saya ngomong kasarnya itu muter di antara peternak lah. Tapi dengan tujuan kalau yang efektif, anak-anak dari Dorper, impor atau Texel, itu tujuannya dikawinkan dengan lokal, dengan harapan yang saya lakukan sekarang. Itu cross dengan lokal, pertumbuhan anaknya, bobot anaknya itu lebih besar daripada lokal dengan lokal. Jadi kita untuk segmen breeding ini ada 2. Yang pertama kita cetak sendiri untuk jadi bakalan kita, untuk kita sebarkan ke mitra. Tapi karena keterbatasan breeding dan mitra breeding, terutama waktu, jadi kalau waktu kita butuh itu untuk mitra breeding 10 bulan, harapan kita breeding ini bisa memenuhi bakalan-bakalan yang bibit yang akan kita suplai ke mitra-mitra. Karena kendala kita di bibit itu kita harus nyari ke jauh-jauh. Dan kadang kualitasnya kita nggak tahu. Pakannya dulu seperti apa, polanya seperti apa, kita nggak tahu. Dengan harapan kita breeding ini kita juga salah satunya, selain untuk orang ngomong perbaikan genetik atau untuk hobi, yang satu untuk menyuplai di mitra-mitra kita untuk fattening. Kalau dulu saya awal-awal pas gagal itu tiap malam memang saya cari cara itu sebelum tidur saya pasti lihat YouTube.
pasti, tidak mungkin tidak. Saya lihat peternakan-peternakan dari YouTube karena mungkin jarak juga. Kemudian saya untuk pakan, saya ngumpulin data sendiri. Jadi saya ada jurnal-jurnal untuk yang mungkin salah satunya tadi untuk breeding, itu saya baca jurnal dari Kanada. Saya lihat di website peternak-peternak luar negeri kenapa bisa maju. Ternyata di Kanada saya lihat itu ada istilahnya pengelompokan betina yang produktif dan non produktif. Dari situ saya, wah ini kenapa nggak dikembangin di kandang saya? Nggak 100%, tapi 90% itu sesuai data yang saya punya, itu efektif sekali. Kalau kita itu udah seneng dulu ya Mas, udah seneng, udah yakin ini ada hasil, kita ini bakal berpikiran otak kita ini akan semangat belajar, baca jurnal bahasa Inggris yang sebenarnya saya bahasa Inggris juga kurang bisa. Tapi karena semangatnya pengen, wah ini pasti ada hasilnya, caranya harus gimana, itu saya di diri saya tak tanamkan harus semangat terus. Karena saya senang juga ternyata beternak itu adem ayem di luar hasil ya. Di luar hasil kita ngomong ini lebih adem, lebih ayem. Saya lebih semangat untuk belajar. Jadi meskipun tiap hari saya baca jurnal yang tadinya istilahnya kuliah aja nggak pernah kuliah, sekolah aja seringnya bolos. Tapi karena ini tanggung jawab saya sebagai keluarga, saya udah terlanjur buat peternakan, saya harus bisa, mau nggak mau saya harus baca. Jadi kalau saya intinya keluar dari zona nyaman, yang tadinya cuma santai, tidur-tiduran, ya kita harus lebih gerak, pasti dapat ilmu, dapat penghasilan lebih. Total karyawan di sini totalnya ada 17 orang. Untuk di rumput dan di pengolahan lahan kita ada 5 orang. Itu pekerjaannya istilahnya ngarit. Kita untuk yang pagi ada 2 orang yang khusus di kandang. Pembuatan pakan kita ada 4 orang. Kita ada admin sendiri 1. Untuk kirim kita ada supirnya 2. Masih anak muda, dia tugasnya untuk mengecek masalah air minum, itu kita ada 2 orang. Jadi air minum di sini kita semua ada pengecekannya Pak, karena air minum itu biasa yang tempat paling kotor. Jadi air minum itu biasanya kena kotoran. Kalau kita pakainya ember, itu di ember itu kotor, apalagi kalau habis makan, terutama makan pakan kering, konsentrat, kangkung, dia pasti haus, dia minum. Biasa ada bekas-bekas sisa makanan yang di mulut, itu kalau dia minum, air minum jadi kotor. Jadi kalau kita nggak bersihkan, kita nggak kontrol, itu lama-lama jadi bau. Air minumnya jadi bau sampai coklat-coklat, terutama kalau bahan kering konsentrat masuk ke air dalam waktu yang lama, itu baunya nanti jadi nggak enak. Jadi kalau di tempat kita itu konsentratnya ada 4 jenis. Jadi kenapa kok kita ada yang fokus buat konsentrat, nggak serabutan nanti konsentrat? Karena di tempat kita untuk breeding waktu masuk fase kawin, itu kita sentratnya beda sendiri. Kita sebut di sini konsentrat breeding. Nanti untuk kehamilan 3 bulan 4 bulan, ini karena saya ada koloni, setiap masuk koloni ada tanggalnya. Kita lihat dari masuknya koloni plus tadi kita ada USG. Di usia kehamilan di atas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita pakainya konsentratnya beda lagi. Kita pakai konsentrat di sini nyebut babon anak. Kemudian nanti usia anakan lahir 1 bulan, 2 bulan kita masih pakai babon anak. Nanti di bulan ketiga istilahnya anak udah mulai makan, induknya kita kembalikan lagi ke konsentrat yang paling murah, konsentrat breeding tadi. Kita asumsikan anak itu udah bisa mulai makan, kita kasih, kalau orang ngomong crib feed, ada makanannya sendiri, itu nanti cost-nya indukan kita turunkan, karena kita harus efektif. Di Bhinneka Farm ini pokoknya HPP gimana caranya rendah, meskipun kita pasti kalah dengan peternak-peternak masyarakat, tapi kita berusaha itu 100-200 rupiah kita hitung. Per hari kita hitung supaya akumulasi dan efektifnya lebih terjaga. Kalau untuk jenis sentrat 2 yang lainnya itu kita gunakan untuk penggemukan. Jadi kita ada penggemukan yang biasa awal masuk itu kita sebut adaptasi, kita pakainya penggemukan. Tapi kita buat juga konsentrat yang paling mahal di sini, paling cost-nya paling tinggi, itu kita sebutnya konsentrat super. Setelah adaptasi konsentrat biasa, nanti di bulan, terutama sebulan sebelum panen, kita kasihnya konsentrat super. Bedanya di protein dan karbohidratnya. Jadi kalau untuk super, tadi saya ada pasar lemak non lemak, untuk yang lemak tinggi saya kasih karbohidrat yang tinggi. Jadi kalau untuk penyakit kita awal-awal dulu pakainya dokter hewan, meskipun kita berusaha belajar sendiri di awal banyak kematian, kita itu salahnya dulu prinsipnya harus bisa sendiri. Jadi pengobatan kalau udah ambruk baru kami ini manggil dokter hewan. Dan ternyata setelah kita tahu, setelah ambruk itu malah
udah parah. Jadi ya kalau dari pengalaman itu kita ada kerjasama dengan tenaga kesehatan hewan. Kalau untuk pengobatannya mungkin untuk teman-teman, untuk semua lebih baik tahu dulu penanganan awalnya. Dalam arti penanganan awal itu apa sih yang harus dilakukan. Kemudian kalau udah ambruk itu memang agak susah. Jadi kalau memang teman-teman nggak percaya diri, wah saya nggak bisa nyuntik, saran saya daripada terlambat sih manggil tenaga kesehatan. Memang kalau secara kos tinggi, besar. Tapi kadang yang kita itu sayang dengan uangnya, tapi kalau itu sampai ada terjadi mati, itu malah habis, rugi. Kita sayang uang 50.000, 60.000 bayar dokter, kalau mati itu malah semodal-modalnya habis. Jadi untuk teman-teman sih penanganan pertama itu penting, tapi kalau memang belum bisa jangan ragu-ragu manggil tenaga kesehatan. Jadi kalau penanganan pertama di kandang, ini yang sesuai di kandang kami. Jadi kita lihat dulu waktu makan. Pagi kita kasih makan, ada ternak itu yang nggak makan. Loh ini kok menyendiri, ini kok nggak mau makan, lainnya makan, ini kok nggak makan. Nah itu langsung kita cek. Kita cek itu kondisinya seperti apa. Misalnya paling gampang mungkin telinganya. Telinganya itu kita pegang biasanya anget, ini kok dingin. Nah ini pasti ada masalah. Paling gampang yang kita bisa lakukan kita kasih vitamin. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Setelah itu kita tetap pantau. Bahkan yang mungkin bengongnya parah itu kita pindah tempat. Kita ada kandang karantina di masing-masing blok itu tujuannya untuk setiap orang yang lewat bakal ngelihat kondisinya. Karena kalau kita campur di koloni, kadang kita lupa ini dombanya yang mana. Meskipun kita kasih tanda karena koloninya banyak, kadang kita kelewatan. Dulu pengalaman kita saya ngasih mineral blok. Ternyata kejadian itu domba itu lahiran deprok. Atau sebelum lahiran pun dia keguguran. Kemudian kita sharing-sharing, saya tanya ke tenaga kesehatan hewan, ke teman-teman peternak lainnya, ternyata domba itu yang dikandangkan butuh mineral dan kalsium. Logikanya kalau di padang bebas, mungkin di luar negeri atau di daerah Sumatera, daerah Nusa Tenggara, itu dia dilepas bebas, dia makan itu bisa nyari sendiri. Apa yang dia butuhkan dia nyari. Karena kita ini dikandangkan, dia mau kemana-mana nggak bisa. Kalau di kandangnya itu nggak ada istilahnya mineralnya atau apanya yang dia butuhkan, itu pasti ya dia nggak kurang kalsium, kurang mineral, dia pasti ya diem aja, nggak bisa ngomong. Paling gampang lihat kalau kandangnya teman-teman itu ada batako atau semen. Kok ini jilatinya batakonya terus, semennya, temboknya. Nah itu sebenarnya dia butuh mineral atau kalsium atau apapun yang dia butuhkan. Makanya kita kasih itu mineral blok. Tujuannya supaya tidak kekurangan kalsium, mineral, dan lain-lain itu kandungannya lebih bagus. Jadi kalau biasanya deprok, itu diagnosanya itu kalau betina hamil atau baru melahirkan, itu kekurangan kalsium. Kalau di tempat saya ini karena kurang berpengalaman atau tidak berilmu masalah tenaga kesehatan hewan, pengobatan, makanya kita lebih ke tahap antisipasi. Meskipun kita ngomong, wah ini harganya sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Tapi itu setelah kita konversikan ke uang, itu angkanya nggak begitu signifikan. Karena untuk satu mineral itu, untuk satu koloni, mungkin populasi 50, itu habisnya bisa 1 bulan, 2 bulan baru habis. Jadi kita dibagi 50 itu angkanya nggak seberapa. Untuk kandang breeding, dulu kita ada kandang panggung dan ada kandang untuk, kalau orang sekarang kandang lemprak, kalau orang sini ngomong kandang lesehan, kandang tanah. Kita sempat buat kandang tanah. Kenapa kok kita sekarang fokusnya ke kandang panggung? Karena yang kita pelihara mayoritas lokal. Dulu kita buat kandang lesehan, kandang lemprak, kandang tanah. Kendalanya banyak sekali. Bau amoniaknya naik. Dulu kita mencoba itu cuma tanah biasa. Tanah biasa kita pagar. Wah ini kok semakin lama semakin bau, kita membersihkannya juga susah. Jadi pakan-pakan itu, rumput-rumput itu dia makan tumpah-tumpah, akhirnya kandangnya itu banyak rumputnya lembab. Kita nggak menyerah di sana, kita coba, oh ini lihat referensi lain pakainya gerajen kayu, lebih bagus daripada yang tanah biasa. Tapi tetap ada kendalanya lagi. Itu kalau kita telat bersihi, karena saya dombanya lokal, itu domba-domba itu kayak kekuatan tubuhnya kurang. Terutama untuk yang anak-anakan atau induk habis melahirkan, itu malah jadi kurus. Dan kita ada pernah mati, kita istilahnya nekropsi atau kita belek bersama tenaga kesehatan. Itu dicek itu paru-parunya rusak. Pneumonia karena amonia tadi. Makanya kalau saya untuk kandang lemprak, itu nggak berani, terutama yang lokal. Kalau mau nyoba kandang lemprak, saran saya peliharanya lokal. Kalau kita peliharanya yang impor, yang teksel, kekuatan tubuhnya lebih kuat.
Dalam arti dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau bertahun-tahun saya nggak tahu. Tapi saya ada keyakinan, saya pernah ada tekstil mati, itu istilahnya kalau domba lokal mati itu biasanya kurus. Semakin lama semakin kurus, nanti akhirnya malnutrisi, karena nggak mau makan, diobati nggak bisa, dia matinya mati kurus. Tapi kalau domba-domba genetik bagus yang super, itu saya pernah kejadian itu istilahnya matinya mati gemuk. Jadi dia nggak mau makan 2 hari, 3 hari, kondisi badannya itu masih gemuk. Jadi untuk kelihatannya dia sakit atau enggak itu agak susah karena memang genetiknya bagus. Kita kalau kata orang dikasih makan sedikit, lokal sama genetik bagus, pakannya sama aja, gemuk yang genetik, iya betul. Jadi dari situ kalau teman-teman mau mencoba kandang lemprak, kalau misalnya mau membuktikan sendiri, saran saya pakailah lokal. Lokal yang biasa, yang jelek aja. Bagaimana dampaknya. Jadi ya kalau di saya mungkin ilmunya juga kurang, jadi kita udah menghindari untuk kandang lemprak. Daripada saya korban, saya udah tahu ini kandang panggung ini berhasil, kenapa saya harus mencoba-coba sesuatu yang udah merugikan saya berkali-kali. Intinya kalau buat kandang menurut saya sekarang yang penting itu murah, tapi tetap memperhatikan aspek-aspek udara, tingginya dari tanah misalnya. Dulu kita cuma 1 meter dari tanah, itu bisa tapi harus rajin membersihkan. Kita kandang terbaru ini 1,5 meter dari tanah, jadi tujuannya itu supaya amoniaknya nggak naik. Jadi ada pakan yang cuma bisa untuk hidup, ada pakan yang untuk gemuk. Kalau pernah pakan yang untuk... Jadi untuk finansial, ya tadi kita memang saya pribadi ini udah menyiapkan modal untuk membuat peternakan ini. Jadi kalau secara modal memang terus terang kita udah menyiapkan dari tabungan selama saya kerja di Bali, ya istilahnya orang judi aja berani semua ditaruhkan. Masa kita yang usaha, yang halal, yang untuk kita sendiri, kita nggak berani. Saya ya memang tidak 100% langsung modal saya gelontorkan. Tapi saya nggak yang model nyoba dulu 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Karena kalau saya pribadi nyobanya cuma 10 ekor, 20 ekor. Begitu gagal pasti saya tinggal. Itu malah saya buang-buang uang banyak. Sampai ketemu yang pas tuh kurang lebih nggih 3 bulan, 4 bulan. Meskipun saya sebulan, 2 bulan itu parah-parahnya. Dapat pasar, ternyata modal saya sendiri nggak cukup. Kebetulan ada temen, saya punya temen, dulu kerja bareng-bareng di Bali, itu dari Tulungagung. Main ke sini, ngobrol-ngobrol, kita buat perjanjian, kerjasama, dan lain-lain. Akhirnya kita masuk bareng 2 orang. Tapi pengelolanya saya, beliau cuma istilahnya nanam investasi. Kemudian udah jalan semakin besar. Ada lagi teman saya dari kecil main ke sini, dia tertarik juga untuk investasi. Makanya kita putuskan di Bhinneka Farm ini bentuknya PT. Dan tadinya tanah saya yang saya beli pribadi, itu saya masukkan sebagai aset PT. Tapi saya nggak buka investor ke luar-luar. Ya dari situ kita bisa ngembangin banyak. Jadi perlu dipikirkan kenapa kok saya berani teman saya investasi, jaminan tanah yang saya beli sendiri. Saya balik nama ke atas PT yang atas nama bertiga, karena saya udah tahu pasarnya dulu. Saya udah tahu, saya udah survei, saya pengelolanya, kita kembangkan. Jadi tadi teman-teman kalau, wah ini kok tiba-tiba langsung besar ya ini. Ini kita ada latar belakang ini, tapi saya nggak asal. Saya dulu awal mulai itu cuma 200-300 ekor. Saya mulai mengembangkan itu karena ada pesanan Idul Adha. Jadi sebelum jauh-jauh hari, saya broadcast ke teman-teman, ke tetangga di Semarang, ke saudara, buka kurban lebih awal karena saya belum pernah jual kurban. Jadi dari situ saya dapat ada beberapa list pesanan. Oh nanti saya pesen ya, nanti saya pesen harganya berapa. Nah itu pegangan saya untuk menambah modal awalnya. Karena saya udah ada di depan mata, ini udah ada pesanannya. Kebetulan teman saya itu yang dari Tulungagung awal bergabung, dia kalau ada pasarnya aku berani, nanti aku ikut, nanti bagi hasil dan lain-lain. Nah akhirnya kita buat kandang lagi. Kemudian kita cari pasar lagi, semakin berkembang. Jadi kita buka kandang itu nggak asal, wah langsung banyak biar untungnya banyak, nggak juga. Jadi kita ini bertahap. Kalau saya itu posisinya dapat gaji dan kita bagi hasilnya rata, dibagi 3. Itu semuanya tertuang di akta pendirian PT dan kita semua ada perjanjian notaris juga. Kita pembagian hasil itu setelah Idul Adha. Kita putarkan setahun dulu. Dan kalau rencananya kita itu pembagian hasil itu 50% untuk dibagi, 50% untuk pengembangan usaha.
Tapi saat ini belum kita lakukan karena mulai pembagian hasil pertama itu setelah Idul Adha 2023. Ya sebenarnya kalau masalah hati pasti ada lah, gejolak itu ada. Terutama mungkin kalau di keluarga pasti ada, wah kamu repot gini ya. Tapi saya kembalikan lagi Mas. Namanya investor, investasi maunya mungkin ya hasilnya banyak. Sama saya juga sebagai pengelola mau hasilnya banyak. Ya udah kalau saya sih yang penting udah istilahnya investor itu sangat membantu saya Mas. Istilahnya membantu saya daripada terus terang bayar bunga, tanah tadi saya jaminkan ke perbankan atau saya kreditkan, itu saya istilahnya malah bayar bunga. Amit-amit ada masalah itu malah hilang. Dengan ada investasi memang betul ini tanah sekarang jadi milik PT, tapi jelek-jeleknya ada masalah, ada apa, ini uangnya nggak hilang. Kita masih harga tanah ini juga pasti naik karena tadinya nggak ada bangunannya. Jadi kalau saya lebih ke safety-nya aja sih Mas. Kalau masalah hasil, kalau saya mau lebih ya saya harus bekerja lebih aja. Kalau tinggal di hati pasti ada. Pasti ada kenapa kalau saya dapat sekian, tapi saya kembalikan lagi. Kalau nggak ada mereka-mereka ini, saya juga nggak mungkin bisa berkembang seperti saat ini. Jadi titik terendah dalam hidup, ya ini awal mula saya di Bali. Jadi saya ini 2014 saya ke Bali itu sebenarnya ada kisahnya. Jadi saya itu dulu dimodali orang tua, terus terang saya dari keluarga yang lumayan lah. Kalau mampu banget juga enggak, saya dimodali dulu tanah. Ada rumah, itu saya dimodali, saya bekerja. Tadinya saya kerja kantoran terus, masa nggak mau nyoba usaha sendiri. Saya usaha sendiri dari awalnya kecil, dulu saya usaha itu jualan kado. Jadi kalau di Semarang itu namanya gift shop. Kemudian usahanya lumayan jalan. Nah dari situ saya dimodali lebih sama orang tua. Ya tapi karena masih awal-awal usaha, nafsunya tinggi sekali. Akhirnya saya buka di 2 mall. Tadinya di toko biasa, online, saya buka di mall. Itu ada di Mall Ciputra dan di Java Mall. Itu nama tokonya mungkin kalau teman-teman yang tahu King Kong Bolong Gift Shop. Sebenarnya dari situ jalan, kita dapat hasil, itu jalan sekitar 4 tahun. Saya bukalah lapangan futsal tanah orang tua, tapi pembangunannya semuanya dari uang bank. Ya, ambisi lagi, lapangan futsal udah mulai jalan karena di sana jarang lapangan futsal. Kita sewa-sewakan, itu masih masuk untuk nutup, tapi cuma sekedar nutup lapangan sama kreditnya aja, angsurannya aja. Akhirnya ambisi lagi karena kita posisi di depan pasar, saya nyari lubang juga itu, jadi usaha saya tuh jadi nggak terkontrol, nggak fokus. Masih punya toko kado, lapangan futsal. Karena nggak puas diri itu saya memberanikan diri mencari supplier snack jajanan anak. Tapi karena nggak fokus, akhirnya malah merembet kemana-mana, itu usahanya pada tutup. Dan saya 2014 itu ke Bali karena nggak bisa bayar bank. Tanah saya itu disita, itu di daerah Langensari, disita oleh bank. Saya 2014 saya ke Bali, saya lundang-landung di Bali nggak punya pekerjaan. Awalnya saya dikasih bekal orang tua, itu waktu dulu 5 juta rupiah. Saya cuma sebatas main aja, nanti 2 hari 3 hari pulang. Terus akhirnya uangnya habis 5 jutanya itu. Disuruh pulang saya itu malu, terus terang malu. Malu karena harta keluarga, bukan hak saya sendiri, itu saya habiskan dan istilahnya tanah dilelang. Itu saya kerja di advertising. Waktu itu intinya saya itu yang penting dikasih makan sama rokok, terus terang aja. Kemudian dari situ ya kita ngumpulin uang lah dikit-dikit. Tapi kemudian perusahaannya itu ada sedikit masalah lah. Akhirnya saya pindah pekerjaan, saya di tempat makan. Nah itu ketemulah dengan Mas Paijo. Mas Paijo itu sama-sama yang sekarang di kandang. Itu dulu bagian delivery. Kalau saya bagian untuk ya istilahnya melayani tamu lah. Karena orang tua saya sih nggak minta diganti sebenarnya. Cuma saya ini malu. Saya masih punya kakak sama adik, itu yang istilahnya sebenarnya bagiannya mereka juga, tapi saya habiskan. Akhirnya saya ya cari-cari kerja, kebetulan saya dipercaya istilahnya untuk buka usaha dari perusahaan Semarang. Ada teman juga, saya ngobrol-ngobrol minta kerjaan dan lain-lain yang lebih layak lah. Karena saya ini tanggungannya sebenarnya nggak utang sih, cuma saya berprinsip saya harus bisa ngembaliin. Nah itu yang di bidang pompa air. Saya awalnya ditarik ke Semarang, saya ngomong, saya kalau ke Semarang mohon maaf saya malu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, teman saya itu ngomong, udah ini diomongkan sama bosnya,
di Bali belum ada cabang. Kemudian saya disuruh survei pasar, dan memang senang saya itu di luar. Dari dulu saya kerjanya sales, saya disuruh keliling. Jadi kerjaan awal saya itu cuma keliling, naik motor ke toko-toko, waktu itu ke PDAM. Kemudian dari survei itu saya serahkan ke kantornya di Semarang. Hasil surveinya saya sampaikan, kemudian disepakati udah nggak usah buka kantor dulu, tapi saya disewakan rumah kontrakan. Rumah kontrakan itu dikasih barang-barang, ya pompa-pompa, spare part, itu saya masih kerjanya sendiri. Tapi nanti kalau ada pemasangan, ada di PDAM terutama, itu teknisinya dari Semarang dibawa ke Bali. Nah dari sana titik balik kehidupan saya. Terus terang saya dari sana dapat penghasilan yang lumayan. Awalnya memang sedikit, tapi lama-lama terjun ke dunia proyek. Jadi tadinya ke hotel, ke PDAM, saya bisa ke proyek-proyek pemerintahan, BWS, Balai Wilayah Sungai, kemudian di PUPR. Nah, dari sana omset semakin meningkat karena saya dapat uangnya dari komisi. Lumayan, ya, tabungan semakin banyak, bisa ya istilahnya bisa nabung, bisa buat beli mobil, buat beli macam-macam. Tadinya ke Bali nggak punya apa-apa, bisa ya ngirimilah nggak sedikit-sedikit ke orang tua, tapi tiba-tiba ada COVID-19. Untungnya saya udah punya tabungan, jadi saya bersyukur saya udah punya tabungan, saya pulang ke tempat istri, nggak mau utang ke bank, karena saya udah trauma. Saya itu utang ke bank malah macet, malah amburadul lah, karena beban di pikiran itu yang harus dibayarkan harus sekian. Kalau nggak nutup saya harus utang ke yang lain. Makanya saya dengan investasi ini, meskipun jaminannya tanah, saya nggak apa-apa. Karena saya tidak terbebani bayar bunga tiap bank. Jadi nama Bhinneka Farm ini sebenarnya nama anak saya, Pak. Anak saya itu belakangnya ada Bhinnekanya. Kenapa kok saya kasih nama Bhinneka? Karena saya ini, ya kita boleh sebut kita campur-campur, Pak. Jadi saya dari sama istri itu beda suku, awalnya beda agama, beda kultur, makanya anak-anak saya itu namanya belakangnya ada Bhinnekanya. Kemudian saya buat kandang ini, awalnya namanya bukan Bhinneka Farm. Waktu itu Bejo Mulyo, kita ganti perubahan, mumpung nama itu belum terekspos, cuma masih nama kita sendiri, ya udahlah kita pakai nama yang ganti nama istilahnya, dibancai kalau orang sini. Saya itu mualaf karena pernikahan sebenarnya, tapi ya saya berprinsip ya anak-anak saya harus bisa. Saya lebih mengajarkan ke anak-anak saya ya sesuai agama. Semua agama itu bagus, semua agama baik. Agama itu ada untuk kebaikan semua. Kalau saya kuat-kuatan masalah agama nggak ada selesainya. Makanya saya ngalah semua agama baik, dan saya yang paling seneng setelah saya jadi mualaf itu ada ikhtiar, Pak. Jadi saya ikhtiar tahu itu setelah saya jadi mualaf, dan itu yang saya pegang teguh. Jadi kebanyakan manusia itu cuma kalau gagal, belum rezekinya, ini gagal, ini wah ini bukan bidang saya, ini, nah itu saya kurang sreg. Kecuali saya udah melakukan semaksimal mungkin, saya panggil dokter hewan istilahnya sampai nginap, ngobati, infus, lah itu saya berusaha semaksimal mungkin, dombanya mati, lah itu saya udah, ini memang ciptaannya kembali ke sana. Tapi kalau kita belum melakukan apa-apa, cuma sebagai pembenaran, ini mati, sebenarnya salah kita, salah saya, pakannya salah, pengobatannya nggak bisa, itu saya harus kembalikan ke diri saya, itu saya yang salah. Jadi istilahnya saya ternak itu malah membunuh ternak. Dan di Bhinneka Farm ini tidak ada domba yang dipotong. Kita istilahnya lebih baik mati daripada dipotong. Karena saya berprinsip itu tadi, kita harus berusaha semaksimal mungkin itu harus bisa. Menanamkan sekali ke teman-teman itu, intinya kalau sakit itu lebih dirawat, lebih apa. Kalau nggak bisa ngobati, manggil yang bisa ngobati atau penanganan pertama. Karena itu nyawa, Mas. Yang susah itu kita nggak bisa nyiptain nyawa. Meskipun itu hewan, itu sebuah nyawa. Dan saya nggak mungkin mau kalau itu dipotong kondisi sakit. Kalau memang teman-teman tim saya itu mau makan, ya kita potongnya yang sehat. Karena saya juga nggak tahu sakit itu membawa pengaruh atau enggak. Kalau prinsip saya sakit nggak bisa potong, habis. Dan saya udah ngalami sendiri, dari yang mati-mati karena kita nggak bisa ngobati, kita akhirnya tahu. Intinya
Intinya itu aja dari saya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, itu lebih, terutama di dunia ternak, kita lebih berusaha lah. Nggak cuma pembenaran diri aja, nggak cuma biar hatinya ayem, karena kembalinya ke uang, tapi kita juga kembali juga yang kuasa, memberi rezeki dan lain-lain, itu pasti kita yang berusaha. Kalau gagal berarti kita ada yang bermasalah di diri kita. Terima kasih. Saya Mario dari Bhinneka Farm. Mungkin demikian sharing-sharing saya. Terima kasih udah bersedia ini dari Pecah Telur meliput. Mungkin dari saya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario.